Saya ingin tegaskan sekali lagi, saya mewakili teman-teman di UI Watch untuk menyampaikan pada masyarakat situasi kondisi yang ada yang terkait dengan 3 nilai dasar yang jadi pegangan kami, yang mestinya yang kami angkat dari 3 prinsip dasar, 3 nilai inti dari UI waktu itu, yaitu veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Kali ini kami akan mengangkat 2 hal. Yang pertama adalah mengenai ijazah Jokowi. Kami melihat dari sisi yang lain. Jadi nggak mempeributkan fotokopi, udahlah itu silakan aja. Saya ingin masuk dari sisi yang lain. Jokowi lewat media sosial yang saya baca menyatakan sambil ketawa, IPK saya kurang dari 2. Kemudian di media sosial yang lain dia menyatakan juga, ijazah itu nggak penting, yang penting skill. Kalau dikaitkan 2 video ini di media sosial, menunjukkan Jokowi tidak menganggap penting sekolah. Kenapa? Saya praktisi, saya pensiunan dosen dari UI, tapi saya praktisi. Praktisi itu berbicara apa yang bisa saya lakukan yang bermanfaat sebagai praktisi. Saya tidak bicara konsep teori, enggak. Nah, Jokowi melihat menggunakan ini dan mengatakan, boleh ijazah segunung, kalau Anda tidak bisa terapkan, tidak ada gunanya. Walaupun Anda tidak punya ijazah, kalau Anda bisa melakukan yang bermanfaat untuk Anda sebagai praktisi, itu akan jauh lebih berguna. Nah, ini prinsipnya ini. Nah, Jokowi mengatakan ijazah tidak penting. Ini berarti apa? Dia tidak punya ijazah. Kenapa saya bilang dia tidak punya ijazah? Saya ulang lagi, di salah satu media sosial yang saya baca, Jokowi mengatakan IPK saya kurang dari 2. Artinya apa? Kalau IPK kurang dari 2, dia DO. Jadi Jokowi itu kalau toh dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dia DO di tengah jalan. Jadi kalau DO di tengah jalan, bagaimana dia bisa menunjukkan ijazah asli? Nah, itu yang pertama dari logika kritis yang kita sampaikan. Mari kita lihat dari kualitas manusianya. Saya berani mengatakan Jokowi itu adalah manusia yang sudah biasa berbohong, dan berbohong sudah bagian dari pola pikir dia. Sehingga yang terjadi adalah program di otaknya. Kalau berbohong itu membuat dia tidak merasa salah lagi. Pernah nggak Jokowi minta maaf? Yang rame di media TV soal mobil SMK. Sekian ribu mesen, itu kan memalukan. Oke lah, dia keliru. Harusnya dia jujur mengatakan, saya keliru, saya minta maaf. Nggak ada omongan itu. Ini gambaran apa? Gambaran buat orang dengan kualitas kecerdasan spiritual atau hati atau mental seperti Jokowi ini, berbohong itu bagian dari perilaku dia, dan berbohong bukan suatu yang memalukan. Artinya kejujuran itu nggak penting. Nah, tolong diingat, mereka yang mendukung Jokowi adalah orang-orang yang tidak menempatkan kejujuran sebagai sesuatu yang penting. Jadi kalau kita suka dan menyukai pimpinan atau figur publik yang berbohong, arti buat kita berbohong itu bukan masalah. Dengan kata lain, kejujuran itu tidak penting. Jadi maaf aja, ini masalah sistem nilai tidak bisa diperdebatkan untuk mencari solusinya, karena berada dalam keyakinan masing-masing. Kalau orang sudah yakin berbohong itu tidak apa-apa, Anda tidak akan gunanya, kita tidak ada gunanya berdebat sama dia. Contoh lagi yang lain. Saya ambil 2 contoh yang ekstrim. Salah satu orang mengatakan bohong, ketahuan tidak ketahuan adalah berbohong. Yang lain mengatakan berbohong tuh baru berbohong kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya dia nggak berbohong. Anda mau perdebatkan, nggak ada guna. Nah, Jokowi adalah orang-orang yang menganggap berbohong itu bukan kejahatan, berbohong itu tidak memalukan, dan berbohong itu tidak apa-apa. Ini Kapten analog yang kesebelasan. sederhana biar mudah dicerna. Hakimnya Kalau sebagai kemudian hakim soal garisnya ilmiah jaksa nanti gitu. ikut saja di kelas kuliahnya saya kan begitu kan. Oke. Oke. Jika presiden adalah kapten kesebelasan, maka pemain kesebelasan itu diambil dari orang-orang terbaiknya kita.
Itu. Kemudian fungsinya polisi adalah wasit. Tentara adalah hakim garis, penjaga garis teritorial lapangan bernama negara. Hmm. DPR adalah panitia penyelenggara yang bertugas membuat peraturan dan regulasi kemudian mengawasi jalannya pemerintahan. Oke. Itu. Jaksa dengan hakim adalah komite. Terus KPK di mana? KPK itu dibuat betul. KPK adalah lembaga ad hoc. Kalau ibarat dalam struktur tubuh itu, presiden adalah kepala, tentara polisi adalah tangan kanan dengan tangan kiri, menteri adalah mata, telinga, hidung, dan yang lain. Kemudian rakyat adalah perut. Gitu. Maka jaksa dengan hakim adalah kaki kanan dengan kaki kiri. Maka KPK dibuat sebagai tongkat penyangga yang ada di ketiak untuk menopang kekuatan jalannya kaki. Kan begitu, Pak? Nah, ini buat para pendengar yang belum pernah masuk kuliah ya. Ini 3 SKS hari ini kita dengarkan dari dosen. Lah kemudian hari ini kalau kemudian kita terjebak untuk berseteru seolah-olah kemudian rakyat dibelah untuk mendukung ketika polisi berada di tengah-tengah pemerintahan, tentara berada di tengah-tengah pemerintahan. Rakyat kita dibelah untuk pada stigma yang keliru. Bang, 10 tahun kita punya kapten kesebelasan senengnya ngoper bola ke wasit. Kemudian sekarang diganti dengan kapten kesebelasan yang baru malah justru menarik hakim garis masuk ke lapangan untuk menggocek bola. Bang, coba, Indonesia hari ini hampir menjadi konsep gelas kosong. Maka diisi racun dia. Isinya racun, diisi madu, dia ada madu. Ini negara, itu Bang. Ada yang keliru dalam konsep berbangsa dan bernegara, kemudian memahaminya, mengaplikasikannya di dalam proses dan pengelolaan pemerintahan. Untuk menjawab tantangan berbangsa dan bernegara ini tujuannya apa? Jadi wajar ketika ada kapten kesebelasan yang mencoba menarik wasit dioper bola, kemudian hakim garis diajak untuk masuk lapangan gocek bola. Ketika ada pemain kesebelasan melakukan pelanggaran yang berat, mestinya diberikan kartu merah, malah justru dikalungi medali emas. Wajar dong kalau kemudian penonton rakyat ini turun ke lapangan merangsek untuk membubarkan permainan. Kan begitu, Pak? Oke. Nah, gobloknya kemudian ada sebagian kelompok masyarakat yang mendukung wasit ngoper bola. Ini goblok menurut Pak dosen ya? Iya. Itu, Bang. Kemudian goblok lagi ada kelompok masyarakat yang mendukung tentara kemudian masuk ke lapangan gocek bola. Loh, kita ini sedang dalam rangka berbangsa dan bernegara, konsepnya jelas. Sebentar dulu Mas, terlalu panjang kamu itu komennya. Jadi gini loh, kalau kita seorang akademisi ya, artinya tidak semudah itu ya. Kita lihat dulu permainannya sampai di mana, baru kita kasih langkah, ya. Tapi ini kan masih Tapi Prabowo sebentar dulu masih. Bang Rondang, Oi. biar diselesaikan Pak dosen dulu, Ya. nanti endingnya seperti apa. Kita Ya, belum dengar, ini masih setengah. Oke, Bang. Satu sistem dalam sebuah dinamika, apakah itu sebuah pemerintahan, apakah itu sebuah mesin, Bang, kalau roda berlaku seperti roda, tentu akan baik, Bang, jalannya. Setir berlaku seperti setir. Kemudian kampas rem berlaku seperti tugasnya. Pentil juga demikian. Kursi juga demikian, lampu juga berfungsi sebagai penerang jalan. Tapi kalau kemudian roda menggantikan tugasnya rem, kemudian rem menggantikan tugasnya ring seher, Bang, bagaimana mau bilang kita ini dalam keadaan normal, Bang? Udah, logika berpikir sederhananya demikian. Kalau kemudian apa solusinya? Solusinya ayo duduk bareng. DPR berlaku sebagai penyelenggara pertandingan.
Hasilkan produk-produk hukum yang baik, kemudian fungsi pengawasan jalannya pemerintahan juga dengan baik. Ini celakanya, semua hanya bermuara pada politik anggaran. Nah, maka produk kebijakannya pun koruptif. Gitu. Contoh saja, bagaimana itu tidak lucu kita tertawa. Ketika Judi Ari Budi Online kemudian membuat bantahan, seolah-olah isu tentang keterlibatannya beliau, dugaannya, itu oleh pekerjaannya BG dengan Partai PDI Perjuangan, ini kan lucu, Bang. Padahal apa yang disampaikan itu tentang 50% konon jatahnya Budi Ari, itu tertuang di dalam BAP. Dan disampaikan muncul di dalam fakta persidangan sebagai fakta yuridis. Pada saat pemerintah pusat, Prabowo gencar-gencarnya membuat kepercayaan publik semakin bagus kepada penegakan hukum, sementara di sisi lain Budi Ari menepuk air di dulang. Pernyataannya Budi Ari itu justru semakin membuktikan kekhawatiran masyarakat publik dalam hal ini bahwa penegak hukum bisa diintervensi, kan begitu, Bang? Maka ada orang yang salah berpikir tentang berbangsa dan bernegara kita. Gitu. Ini negara konsepnya sudah tidak jelas. Ini Indonesia konsepnya sudah menjadi konsep gelas kosong. Maka kalau sipil yang jadi presiden, dia akan modelnya sipil. Kalau tentara, dia akan jadi modelnya militeristik dan yang lain sebagainya. Gitu. Seolah-olah negara ini tidak punya platform jelas. Demikian, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Mas Kus ya. Tahan dulu Bang Rondang ya. Mas Kus. Iya, makasih Pak. Makasih Pak. Ini bagus sekali ya, ramai sekali. Jadi berapa teori dikeluarkan ya. Sebenarnya kita tadi dengar kata goblok. Pemegang wasinya goblok, pemenggolnya goblok, semua goblok. Sebenarnya mereka pintar Pak, bukan goblok, tapi moral. Yang kata wong gede itu moralnya. Moral kita udah hancur. Karena apa? Karena kita mengikuti nafsu. Karena kita mau kita nafsu untuk memperkaya diri, menyenangkan diri sendiri, sehingga esensi sebagai manusia itu hilang. Kenapa esensi manusia hilang? Karena Pancasila, ya, Pancasila sebagai identitas negara berbangsa kita, sebagai akar budaya bangsa kita sudah hilang dalam pendidikan, sudah dikurangin. Zaman saya kuliah dulu ada namanya penataran P4, itu mendalam. Ada namanya ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, kewiraan, itu mendalam. Tetapi sekarang dihilangkan. Semua ditujukan kepada kewirausahaan. Pancasila mengajarkan sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Jika itu sudah kena, maka sila-sila berikutnya sudah aman. Dan undang-undang dasar sebagai implementasi adalah bagaimana beribadah perbangsa dan negara itu dalam sistem negaraan, itu sudah ada. Di pembukaan juga jelas pokok-pokok pikiran. Nah, undang-undang turunannya itu boleh dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi pertama yang bikin rusak itu, kalau saya penataan, Undang-Undang Dasar batang tubuh tidak boleh dirubah karena dia adalah bagian daripada pokok pikiran, bagian daripada dasar negara ini. Yang bisa secara teknis untuk penerapan secara teknis di dalam kelembagaan itu undang-undang peraturan dan turunan berikutnya lah. Itu permasalahan pokoknya, Pak. Nah, jadi jangan kita banyak bicara berteori karena kita sudah terjerat oleh korupsi dan moral sudah rusak. Jawa Barat yang saya lihat ya, itu udah kelihatan kemermukaan kan. Artinya anak-anak kita sendiri sudah terusak oleh naciu, terusak oleh minuman keras, terusak oleh tawuran. Bagaimana kita bisa ke depan untuk membangun bangsa ini gitu loh. Ya kan? Nah, anggota DPR yang memang pemilihan langsung itu dengan high cost yang tinggi, ada sponsornya, jadi rusak di dalamnya. Karena dia buat undang-undang dan budgeting. Ini loh, maka kalau Siritek itu ditangkap karena dia dapat mesin, ya itu udah wajar, high cost dia tinggi dan bermain, dan itu sudah di mana-mana gitu. Nah ini yang kita harus benahin. Nah masalah Pak Prabowo memang sudah tersandera pada pemilihan umum 2024 kemarin, tetapi dia punya jiwa
ikhlas, loyalitas terhadap bangsa ini tinggi. Tapi dia juga tidak terlepas dari tercendera kemarin. Artinya dia akan perlahan-lahan. Saya melihat ya, saya melihat. Ya mudah-mudahan ini benar karena yang bicara Bang, itu. Bang Kus, saya agak tergelitik Anda mengatakan punya jiwa patriotisme atau kebangsaan yang tinggi, Pak Prabowo. Iya. Apakah? Tapi kita kok belum melihat keseriusan itu gitu loh, Bang. Ya, ini saya cerita ya. Gimana itu? Waktu di peristiwa 98, dia itu didepak dari keluarga cendana karena dia seperti membangkang. Tapi dia tidak mau membunuh mahasiswa. Lalu ketika dia menculik pun dia mendidik orang-orang itu. Dan saya dengar dia punya perusahaan di Magelang apa di mana itu yang perusahaan kertas itu rugi tapi dia nggak mau mengorbankan karyawan. Jadi gini loh Pak. Dan yang terakhir ini yang saya dipegangan. Saya seorang Muslim ya Pak. Ya. Saya percaya pada orang-orang soleh. Gus Dur bicara siapa yang paling pemimpin yang paling baik? Dia bilang Prabowo karena dia ikhlas. Ya, di situ saya lihat dia akan menggeser perlahan metode yang dia mengkup kekuasaan